Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan coba membandingkan ketiga billet di sini. Di sini ada 3 billet yang mana ketiga billet ini pernah saya coba review pada video sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin tahu detail dari ketiga billet ini, bagaimana hasil powernya, luxnya berapa, dan cahayanya di outdoor, kalian bisa cek di video sebelumnya atau review masing-masing billet ini. Pertama di sini ada proyektor billet dari AES dengan Turbo SE Experience-nya. Ini adalah billet terbaru dari AES ya, setidaknya pada saat pengambilan video ini. Kemudian ada billet dari JTZ Titan 2.0 yang pernah saya review juga. Ini proyektor billet dari JTZ terbaru juga pada saat pengambilan video ini. Kemudian ada proyektor billet dari Emperor generasi pertama, pernah saya review juga ya. Nah, untuk spesifikasi ketiga billet ini bisa dibilang sama persis. Ketiga billet ini menggunakan lensa 2,5 inci yang sudah blue lens. Kemudian untuk powernya mirip, 50 watt untuk low beam, 60 watt untuk high beam. Tapi bedanya di stabil wattnya. Kalau untuk startnya sama persis ya ketiga billet ini. Lensanya sama. Jadi untuk ketiga billet ini saya bisa bilang kelasnya sama. Nah, bagaimana dengan harganya? Kalau harganya berbeda-beda ya di sini ya. Yang Turbo SE dari AES ini yang experience-nya itu di 495.000 untuk satu piece-nya. Kemudian yang JTZ Titan 2.0 ini harganya di 395.000. Jadi dia lebih murah 100.000 ya. Jadi perbedaan harga dari Turbo SE Experience dengan JTZ Titan 2.0 itu bedanya di 100.000. Lalu ada yang Emperor generasi pertama dengan harga 310.000 pada saat pengambilan video ini ya. Jadi harganya lebih murah dari kedua billet ini. Kalau perbandingannya dari Turbo SE ke Emperor ini cukup jauh ya. 495.000, ini harganya 310.000. Kalau dibanding JTZ itu nggak terlalu jauh-jauh sekali, nggak sampai 100.000 perbedaannya. Nah, jadi kalau untuk perbandingan harga yang Emperor generasi pertama, ini versi barunya itu lebih murah. Kemudian disusul sama JTZ, ini di tengah-tengah. Lalu ada yang AES Experience-nya ya, Turbo SE yang terbaru, itu harganya lebih mahal. Kalau untuk kualitas, jujur saja yang Turbo SE Experience ini lebih bagus kualitasnya lebih bagus. Kemudian disusul sama JTZ, ini kualitasnya standar, nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek. Lalu ada Emperor generasi pertama versi baru, penilaian saya juga standar, nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek. Untuk drivernya ketiga billet ini ada yang sama dan ada yang enggak. Yang sama itu di Emperor generasi pertama dengan Turbo SE Experience, itu sama-sama internal. Kalau yang JTZ Titan 2.0 ini drivernya eksternal, terpisah dari billetnya. Tapi kalau untuk panasnya, Turbo SE ini lebih dingin, kemudian disusul sama JTZ ini yang panasnya itu di atas Turbo SE Experience. Kemudian lanjut ke Emperor generasi pertama yang cukup panas sih. Tapi mengingat dari bentuknya yang kecil, karena kalau untuk dimensi paling kecil itu yang Emperor generasi pertama. Kita coba lihat perbandingan dimensi di Turbo SE Experience ya. Saya coba sama ratakan di bagian tengah. Nah, kalau di bagian tengah jujur saja ini lebih pendek yang Emperor generasi pertama. Apalagi dari dudukan bokongan belakang ini ya, dia lebih pendek kalau diratakan di bagian tengah. Kalau diratakan di bagian depannya masih terlihat pendek. Tapi yang Turbo SE Experience-nya ini bisa dilepas pasang ya. Untuk bokongan belakangnya ini bisa dilepas pasang, namun yang Emperor ini nggak bisa dilepas pasang, sudah fix seperti ini. Dan yang di JTZ ini bisa dilepas pasang juga, sama hal dengan Turbo SE Experience. Kalau untuk dimensinya kita samakan di bagian tengahnya dulu. Kalau untuk dimensinya di bagian dudukan yang JTZ itu lebih pendek. Kalau untuk drag socketnya dia lebih panjang. Jadi sebenarnya JTZ ini lebih pendek, walaupun kelihatan yang drag socketnya lebih mundur ke belakang. Tapi ini panjang di bagian drag socketnya ya, yang harus kita perhitungkan kalau ingin menggunakan drag socketnya pasti di bagian dudukannya ini. Kemudian kalau kita bandingkan di bagian depan, masih terlihat pendek yang JTZ, walaupun dia lebih panjang untuk drag socketnya. Dan kedua billet ini bisa dilepas pasang untuk drag socket belakangnya. Kalau dibanding JTZ sama Emperor, oke, jadi bisa dilihat kalau di bagian tengah sedikit lebih pendek yang Emperor, tapi yang Emperor nggak bisa dilepas pasang. Kalau kita sama ratakan di bagian depan,
terlihat sama kalau untuk dudukan di bagian ininya, tapi kalau untuk panjangnya pasti yang JTZ itu lebih panjang karena dia panjangnya hanya di bagian drag socketnya ya. Kalau untuk lebar terlihat kecil ya. Intinya yang Emperor generasi pertama ini terlihat lebih kecil atau lebih mini bentuknya. Kalau yang kedua ini terlihat sama tapi sedikit lebih pendek yang JTZ sih. Itu untuk dimensi yang kita dapatkan dari ketiga bilet ini. Kalau luxnya nanti saya coba tunjukkan speknya, saya bandingkan di video ini, saya tampilin ya bagaimana hasil dari spesifikasi yang saya dapatkan dari ketiga bilet ini. Lanjut kita coba lihat bagaimana hasil cahaya kalau saya bandingkan satu persatu ketiga bilet ini cahayanya di bagian low beam dan high beam. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, pertama-tama saya coba bandingkan antara proyektor billet AIS Turbo SE Experience dengan JTZ Titan 2.0-nya. Kalau saya bandingkan di sini dari segi temperatur warna cahayanya ya. Ini yang JTZ Titan 2.0 dia sedikit lebih ke kuning. Kalau yang Turbo SE ini dia putihnya putih bersih ya. Yang mana kalau temperatur warnanya itu putihnya lebih sedikit ke kuning, itu akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan maupun berkabut ya. Kemudian untuk lebar cahayanya tinggi atas dan lebar kiri kanan, kedua bilet ini sama tingginya ya. Ini saya coba samakan ya. Ini saya coba samakan, tingginya itu terlihat sama dan lebarnya juga sama persis. Sama persis tinggi atas bawah dan lebar samping kiri kanannya. Untuk cut off-nya, di sini cut off-nya sama-sama tajam dan rapi ya kedua bilet ini, tapi lebih tajam dan rapi yang JTZ Titan. Ini yang JTZ Titan, ini yang Turbo SE. Tapi yang Turbo SE garis birunya itu dari ujung ke ujung ya. Kalau yang JTZ Titan dia posisinya di bagian tengah saja, semakin ke tepi dia semakin hilang. Dan untuk terangnya ya, ini di bagian low beam ya, nanti kita coba high beam. Ini yang JTZ Titan, ini yang Turbo SE. Ini yang JTZ Titan, ini yang Turbo SE. Dan di sini sangat ketara sekali, yang JTZ Titan itu lebih terang, lebih unggul terangnya ya. Kalau untuk rata cahayanya di sini terlihat yang Turbo SE Experience itu lebih merata, tapi nggak terlalu signifikan ya. Ini bisa kalian lihat, ini yang JTZ rata cahayanya bisa kalian lihat. Ini yang Turbo SE. Kalau yang Turbo SE itu ratanya itu kiri kanan atas bawah merata ya cahayanya. Kalau yang JTZ Titan itu terlihat merata juga kiri kanan atas bawahnya, tapi yang JTZ Titan ini dia bagian titik fokus tengahnya lebih padat ya. Ini yang JTZ Titan, ini yang Turbo SE. Kalau penilaian dari saya unggul yang JTZ Titan. Sekarang kita coba di high beam. Oke, sekarang di mode high beam. Tadi yang mode low beam unggul yang JTZ Titan ya. Ini yang Turbo SE, ini yang JTZ Titan. Kalau untuk tingginya bukan high beam, terlihat lebih tinggi yang Turbo SE, lebar juga terlihat lebih lebar sedikit, tapi nggak terlalu signifikan ya, atau nggak terlalu banyak untuk perbedaan bukaannya. Tapi yang JTZ Titan dia lebih unggul di terangnya ya. Ini yang JTZ Titan, ini yang Turbo SE. Jadi dari sini penilaian saya low beam dan high beam itu lebih unggul yang JTZ Titan 2.0-nya. Ini yang JTZ Titan, ini yang AIS Turbo SE Experience. Selanjutnya yang Emperor generasi pertama juga Turbo SE. Ini yang Turbo SE, ini yang Emperor, ini yang Turbo SE, ini yang Emperor. Kalau untuk tingginya sama persis ya, tingginya sama persis. Ini bisa kalian lihat, ini saya samakan. Untuk lebarnya juga sama persis. Tapi yang
Emperor itu bentuknya lebih ke persegi panjang ya. Kalau yang Turbo SE dia bentuknya kapal seperti ini. Kalau untuk terangnya, ini yang Emperor, ini yang Turbo SE. Kalau yang Emperor dia terangnya lebih padat di bagian tengah, semakin ke tepi semakin hilang. Kalau yang Turbo SE dia merata ya cahayanya, jadi Turbo SE lebih merata. Dan kalau untuk terangnya Emperor itu lebih unggul di bagian tengah ya. Sekarang di mode high beam. Ini mode high beam Emperor, ini mode high beam Turbo SE. Kalau untuk mode high beam itu yang Turbo SE lebih unggul di bukaan high beamnya ya. Ini bisa kalian lihat, bukaan Turbo SE lebih unggul, tinggi dan lebarnya. Kalah sama yang Emperor yang sedikit lebih rendah dan gak terlalu lebar sih. Tapi kalau untuk kepadatan cahayanya yang Emperor itu lebih unggul nih. Ini yang Emperor, ini yang Turbo SE. Jadi kalau di bagian low beam Emperor itu memang kalah ya. Kalau penilaian saya Emperor itu kalah di low beam, tapi kalau di mode high beam dia unggulnya di kepadatan cahaya nih. Ini Emperor, ini Turbo SE. Turbo SE menangnya di bukaannya yang lebih lebar dan lebih tinggi. Untuk warna temperatur cahayanya dia yang Emperor sedikit lebih ke putih ya. Putihnya itu lebih bersih sih. Ini yang Turbo SE, ini yang Emperor. Kalau untuk terangnya, yang Emperor itu menang di bagian titik fokus tengahnya yang lebih padat, tapi bagian tepinya agak sedikit redup. Yang Turbo SE dia lebih merata ya. Tapi kalau masalah harga ini jauh sih lebih murah yang Emperor. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekarang yang JTZ dan Emperor. Di bagian low beam ini yang Emperor, ini yang JTZ. Kalau dari segi harga yang Emperor itu lebih murah. Emperor 310.000 ya pada saat pengambilan video ini, yang JTZ itu 395.000 pada saat pengambilan video ini. Jadi perbedaan harganya itu di 85.000 ya. Kalau untuk tinggi atas bawah terlihat sama, lebar juga terlihat sama, tapi sama hal sama Turbo SE yang JTZ dia bentuknya seperti kapal ini. Dan warna temperatur yang JTZ itu lebih menang ya, dia warna itu lebih sedikit ke kuning, yang mana ini akan sangat bagus dalam kondisi hujan maupun berkabut. Jadi kalau untuk terangnya ini yang Emperor, ini yang JTZ lebih unggul ya, lebih unggul yang JTZ dari rata cahayanya, terangnya, kemudian untuk fokus kepadatan di bagian tengah juga unggul yang JTZ ya, JTZ yang lebih unggul sih. Tapi kalau dari segi harga Emperor lebih unggul. Untuk cut off-nya sama-sama rapi dan tajam ya. Unggulnya di warna temperatur dia lebih ke kuning, yang mana itu sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan, dan lebih terang. Rata cahayanya lebih merata sih. Sekarang di mode high beam-nya. Ini yang JTZ. Ini yang Emperor. Ini yang JTZ, ini yang Emperor. Di sini yang JTZ itu menang telak ya. High beam-nya lebih tinggi dan lebih padat, lebih terang, lebih tebal dibanding sama Emperor. Jadi di sini kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih unggul ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk penilaian dari kalian. Tapi kalau penilaian dari saya sih, yang JTZ Titan 2.0 itu menang banyak dibanding sama yang Turbo SE dan Emperor. JTZ Titan 2.0 nya menang banyak. Tapi dari ketiga biled yang saya coba ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi yang JTZ Titan 2.0 itu lebih banyak kelebihannya ya dari kedua biled lainnya. Kalau mau cari build quality yang bagus, garansi yang lebih lama, itu yang menang AES Turbo SE Experience. Kalau yang lebih murah
lebih terjangkau harganya, tapi hasil cahaya itu masih bisa diandalkan. Emperor itu lebih unggul karena lebih murah di 310.000. Kalau mau yang terang, cahayanya terang merata dan high beamnya bisa sangat diandalkan, dan harganya juga di tengah-tengah kedua proyektor biled ini yang JTZ sih lebih unggul lagi ya. Tapi itu semua balik lagi ke kalian bisa nilai sendiri sih. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang perbandingan ketiga proyektor biled dengan kelas 2,5 inci di 50/60 watt ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.